Secara resmi, Presiden Jokowi hari ini sudah menyatakan KTT G20 di Bali selesai dan resmi ditutup. Setelah menutup konferensi, selanjutnya Presiden Jokowi menyerahkan palu kepemimpinan kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang menandakan India akan menjadi presidensi G20 2023. Dengan ini juga, tugas Indonesia sebagai tuan rumah G20 telah selesai. Jujur saya merasa terharu ketika Presiden Jokowi mengetuk palu sidang untuk menutup KTT G20. Melihat persiapan Indonesia untuk menyiapkan KTT G20 hingga KTT G20 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses, ini sungguh membanggakan. Rasa bangga saya tidak berhenti di situ. KTT G20 ini juga berhasil menghasilkan Leaders Declaration atau komunike. Hasil ini diumumkan pada hari terakhir KTT G20 alias hari Rabu 16 November 2022 pada sesi terakhir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak bangga? KTT G20 ini sebelumnya diragukan untuk bisa menghasilkan Leaders Declaration atau komunike ini. Mengingat presidensi Indonesia pada tahun ini berada pada situasi yang sulit. Berbagai macam gejolak yang dihadapi dunia, mulai dari perubahan iklim, krisis, hingga perpecahan geopolitik. Ditambah lagi adanya permainan narasi dari media dalam negeri sendiri yang justru terkesan meragukan Indonesia dan meremehkan pemerintahan Jokowi. Dengan mengatakan KTT G20 yang menyedot anggaran 674,8 miliar terancam gagal menghasilkan Leaders Declaration atau komunike, gelagat tanpa kata sepakat katanya. Sungguh lucu, di tengah kebanggaan kita terhadap perhelatan G20, ini masih sempat-sempatnya untuk nyinyir kayak gini. Namun ternyata di balik keraguan itu semua, presidensi Indonesia menjawab tantangan dunia. Presiden Jokowi bekerja secara senyap, namun pasti, dan berhasil menghasilkan Leaders Declaration atau komunike. Leaders Declaration KTT G20 ini pun sudah diunggah dan dibagikan ke media. Berisi 1186 halaman yang memuat 52 poin utama dari sikap pemimpin G20 dalam pertemuan 2 hari terakhir. Di antaranya menyatakan bahwa sebagian besar anggota mengutuk keras perang di Ukraina. Anggota juga menekankan bahwa perang ini menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa. Hal ini pun semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara non-blok dengan suksesnya KTT G20 ini.